مقاصدنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين نور ومن عجب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال المقتحمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Buka halaman 15 baris ke-6 dari bawah 1 2 3 4 5 6 wasa'al tani 6 dari bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan mu'idduhu li liqa'i dhukhra. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arfa'ul bariyati qadra. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah, wabil khusus Al-Ustaz Al-Haj Mahfud, Al-Ustaz Al-Haj Saiful Hidayat, para asatidzah dan ustadzat yang kami muliakan, segenap pengurus yang kami hormati, serta orang-orang tua kami yang kami hormati. Baiklah, pada kesempatan ini kita sudah memasuki hari yang ke-17 dari bulan Ramadan. Sudah 16 hari kita melaksanakan ibadah di bulan ini. Tinggal terus kita ngegas terus, kita tambahkan semangat kita untuk bisa kita meraih ganjaran pahala yang sebanyak-banyaknya. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpah kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah, hadirin hadirat rahimakumullah, kita akan melanjutkan kali ini pertemuan kita yang terakhir selama Ramadan, karena kita akan masuki i'tikaf, masing-masing mempersiapkan diri untuk i'tikaf. Tidak habis juga kita baca, masih 10 halaman lagi. Nanti pada kesempatan lain kita akan habiskan kalau memang Allah
berkenan untuk mempertemukan kita. Baik, halaman 15 baris ke-6 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa sa'altani anit tawakkuli. Engkau bertanya kepadaku, kata Imam Ghazali kepada muridnya, tentang tawakal. Wa huwa antastahkima i'tiqaduka billahi ta'ala. Yakni yang namanya tawakal adalah i'tiqadmu, engkau kuatkan atau engkau hakimkan, engkau kuatkan kepada Allah Ta'ala fima wa'ada, terhadap apa yang Allah janjikan. Terhadap apa yang Allah janjikan, yang enak-enak biasanya wa'ada, wa'dun, wa'dan. Ada lagi wa'id. Wa'id itu janji yang tidak enak. Kalau wa'ada yang enak-enak pahala, ya surga. Kalau wa'id ancaman, artinya janji yang tidak enak, neraka, dosa. yakni kata pengarang, sama yakni bahasa kita yakni. Tak takidu, engkau meyakini, annama qaddira laka, apa saja yang ditakdirkan kepadamu, saya silu ilaika la mahalata, akan sampai kepadamu sudah pasti. La mahalata itu sudah pasti artinya. Pasti apa saja yang ditakdirkan, engkau akan memperoleh takdir tersebut, sudah pasti. Wa ini jatahada kullu man fil alami, sekalipun bersungguh-sungguh setiap orang di alam semesta, ala sarfihi, untuk memalingkan ketentuan Allah, takdir Allah, anka, dari engkau, wa ma lam yaktub, sedangkan Allah tidak menuliskan di dalam takdirnya, la yasila ilaika, tidak akan sampai kepadamu. Makanya di dalam kitab salat, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddu minkal jadd. Ini apa saja yang Allah sudah tentukan kepada kita sudah pasti. Tidak ada yang bisa mencegah apa yang telah engkau tentukan. La mani'a lima mana'ta, yang kau cegah. Dan tidak ada yang bisa mencegah apa yang engkau sudah tentukan. Dan tidak ada yang bisa menolak apa yang engkau telah kodokkan, telah takdirkan, artinya. Sudah pasti. Ya, yang enak, yang tidak enak, yang bahaya, yang manfaat, itu kalau Allah sudah pastikan, sudah pasti sampai kepada kita. Ya. Tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi. Wa in sa'adaka jami'ul alami, dan sekalipun membantu engkau semua makhluk di alam semesta, sekalipun mereka bersepakat untuk membahayakan engkau, tidak akan bahaya kalau Allah tidak tentukan. Sekalipun ya para dukun ingin membahayakan engkau, menenung engkau, tidak akan bisa tertenung kalau Allah tidak tentukan. Jadi ini harus yakin di dalam diri kita, sehingga kita tidak mudah terbawa arus. Wa sa'altani 'anil ikhlasi, itu tadi engkau bertanya tentang tawakal. Sekarang adalah engkau bertanya tentang ikhlas. Wa huwa an takuna a'maluka kulluha lillahi ta'ala,
Jadilah semua perbuatanmu, takuna amaluka kulluha, semua perbuatan amal-amalmu lillahi ta'ala, karena Allah, semata-mata karena Allah. Ini yang perlu kita setel di dalam diri kita, ikhlasun niyah, ikhlas niat kita sebelum, pada saat, atau sesudah niat kita jaga, kita rawat. Jangan sampai bocor di tengah perjalanan sehingga niat kita tidak ikhlas. Itu kalau kita tidak ikhlas, yang kita kerjakan di dunia ini tidak ada apa-apanya, tidak ada manfaatnya. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura, kata Allah dalam Al-Qur'an. Wa qadimna, dan kami sodorkan, ila ma'amilu, terhadap apa yang mereka perbuat, min amalin, dari satu perbuatan apa saja, faja'alnahu, maka kami jadikan perbuatan itu haba'an manthura, debu yang berterbangan, debu yang bertertiup angin, kagak ada bekasnya. Semuanya begitu sampai akhirat, kita kira kita sudah banyak melakukan kebaikan. Karena tidak ikhlas pada saat kita melakukan kebaikan di dunia, karena orang, karena sesuatu, ya, karena apa saja, itu bukan semata-mata karena Allah, itu tidak ada apa-apanya. Semuanya sirna, semuanya habis. Bagai debu tertiup angin. Itu ikhlas. Wala yartahu qalbuka, janganlah merasa riang hatimu, bimahamidin nas, dengan pujian-pujian orang. Kalau dipuji kan kita umumnya adalah girang gitu kan. Hati kita merasa senang dipuji. Giliran dieluk-elukan oleh orang, diangkat, dipuji, senang. Janganlah merasa riang hatimu pada saat pujian-pujian orang. Wala tubali bidhimmatihim, dan juga jangan engkau peduli dengan hinaan cacian mereka. Hinaan, menghina kita, ya masih bodo amat gitu. Jangan peduli, jangan merasa girang pada saat dipuji, jangan merasa hina pada saat dihinakan. Tidak usah, yang penting kita berada di jalan yang benar. Kita semata-mata adalah karena Allah. Kalau kita sudah ada di jalan kebenaran, maka dari itulah Khairil Anwar di dalam puisinya Aku, walau peluru menembus kulitku, ku tetap meradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Aku lebih tak peduli, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Walau peluru menembus kulitku, ku tetap meradang menerjang. Sekalipun caci maki datang dari kanan kiri, ya, ku tetap jalan terus. Karena aku berprinsip ini adalah satu kebenaran yang harus diperjuangkan. Kalau peluru menembus kulitku, tak meradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari. Kalau orang caci kan masuk hati kita tuh luka, hati kita sakit, rasanya sakit hati. Luka dan bisa, ya, peluru tadi kan jadi menyebabkan luka. Jadi omongan seperti peluru gitu kan, nembakin kita. Luka dan bisa ku bawa berlari, saya bawa berlari hingga hilang pedih perih. Lama-lama juga hilang sendiri, ya, di hati kita. Ya udahlah, kering sendiri itu luka. Aku lebih tak peduli, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Kalau sudah hilang, ya lebih tak peduli, lebih masa bodoh, ya. Yang penting aku ada dalam kebenaran. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Maknanya adalah yang kita perjuangkan, kemudian ditiru oleh orang perjuangan ini,
sampai terus 1000 tahun ke depan mereka masih meniru perjuangan kita. Nah, ini sama halnya dengan kita hidup 1000 tahun lagi. Karena apa-apa yang kita tanamkan dipakai oleh orang lain, ya, kemudian ya diamalkan di dalam kehidupan mereka, seolah-olah kita hidup 1000 tahun lagi. Ini ikhlas semuanya, ya. Jangan peduli terhadap caci maki, ya. Wa'lam, dan ketahuilah annar riya'ah, bahwasanya riya itu bekerja sesuatu ingin supaya dilihat oleh orang, pengen dikesohorin oleh orang, pengen dialem oleh orang, itu namanya riya. Wa'lam annar riya'ah, ketahuilah bahwasanya riya yatawalladu, lahir min ta'dhimil khalqi, dari dari penghormatan makhluk, penghormatan manusia. Jadi timbul riya karena orang menghormati, orang mengagungkan, kita menjadi riya. Hebat bener gue ya. Ya, begitu gue datang orang pada berdiri, orang cium tangan bolak-balik. Nah, ini di hati dari riya namanya. Enggak boleh, ya. Justru kita kembalikan kepada Allah semuanya, ya. Jadi jangan ada di hati merasa bahwasanya kita hebat, ya, karena saya hebat kemudian mereka ya pada berdiri, enggak, ya. Wa ilajuhu, dan terapinya, penyembuhannya adalah antarahum musakharina tahtal qudrati. Engkau harus melihat mereka, manusia itu yang pada menghormati kamu, musakharina, mereka itu ditundukkan, tahta, di bawah, al-qudrati, dan ditundukkan di bawah kudrat Allah. Allah menundukkan mereka, ya. Allah menjadikan mereka tunduk, ya, tidak bisa berbuat apa-apa. Wa tahsibahum, dan engkau melihat mereka itu kal jamadat fi adamil qudrati isalir rohati wal masyaqqah. Lihatlah engkau melihat mereka itu kal jamadat, seperti benda-benda padat, kayak batu gitu, ya. Manusia itu ya laksana batu aja. Fi adami qudrati isalir rohah, di dalam ketidakmampuan mereka menyampaikan kebahagiaan, wal masyaqqati, dan kesulitan, ya. Mereka tidak bisa membahagiakan, mereka tidak bisa menyulitkan kita. Itu yang perlu kita jadikan sebagai pengobat, penyembuh tadi. Di samping bahwasanya mereka tunduk di dalam takdir Allah, dan kita harus melihat mereka itu adalah tidak akan bisa menyampaikan kebahagiaan dan kesulitan, litakhlusa min maraatihim, supaya engkau menjadi ikhlas dari cara pandang mereka, ya, dari cacian mereka, dari pujian mereka, itu dari maraim. Wa mata tahsibu dawi kudratin wa iradatin lam yab'uda an karya. Dan kapan saja engkau mengira mereka mempunyai kemampuan, mempunyai iradah, kehendak, la yab'uda, itu tidak akan menjauhkan angka darimu ar-riya'u. Riya tidak akan jauh darimu. Kalau engkau merasa bahwasanya mereka bisa membahagiakan, mereka bisa memberi, mereka bisa menentukan nasib kita, itu berarti engkau tidak lepas dari riya. Jadi hati-hati nih, ya, masalah riya. Ganti berikutnya, ayyuhal waladu, wahai murid, wal baqi, dan sisanya,
mimmasailika, dari permasalahan-permasalahanmu, ba'duha, sebahagian, masturun fi musannafati, sudah tertulis, tersutur di dalam karangan-karanganku, kata Imam Ghazali, fadlubhu, maka carilah ia, samata, ya. Yakni contoh-contoh atau tanda-tanda. Wa kitabatu, samata itu tadi contoh dah. Cari pokoknya selebihnya di dalam kitabku, banyak. Kitab Ihya Ulumuddin, ya, kitab, ya, Majmu' Ar-Risalah Imam Ghazali, bukan Hasan al-Banna, ada 2. Wa kitabatu ba'diha haramun, dan penulisan, ya, sebahagiannya haramun, adalah haram penulisannya. Apa itu? I'mal anta, silakan engkau kerjakan, bima ta'lamu, terhadap apa yang engkau ketahui. lian kasyifa laka, supaya terungkap bagimu, malam ta'lam, apa yang engkau tidak ketahui. Apa yang engkau tidak ketahui, silakan pelajari dan baca lagi, supaya terungkap apa yang engkau tidak ketahui. Jadi ilmu laduni namanya, ilmu yang memang Allah ajarkan, karena kita rajin mengulang-ulang, berbuat takwa, ya. Fattaqullah wa yu'allimukumullah, bertakwalah kamu kepada Allah, Allah akan mengajarkan apa yang kamu tidak tahu. Jadi bisa paham sendiri, ya. Kayak ilmu-ilmu begini, waktu masih sekolah, kita masih anak-anak, kita ngikut-ngikut aja pelajarin. Begitu kita udah gede, kita dewasa, apalagi kita mengajar, kita baru tahu, oh itu ya manfaatnya, ya. Dulu kan di sekolah hafalan-hafalan aja tuh, ya, jadi belajar apa saja hafalan banyak di sekolah, ya. Teori. Begitu pas kita ngajar, kita baru tahu maknanya, ya. Ayyuhal walad, wahai murid, ba'dal yaum, setelah hari ini, la tas'alni, jangan engkau tanyakan, ma ashkala alaika, yang akan menyulitkan kamu, illa bilisanil jinan, kecuali dengan lisan pemikiran. Seolah-olah pemikiran itu lisan, gitu kan? Lisanil jinan, kita terima dan kita berpikir, pikiran kita ngomong. Seolah-olah tuh hati kita kayak pikiran kita kayak jinan, ya. Lisan kayak lisanul jinan, berpikir dan ngomong. Biasa di dalam tafsir Jalalain itu ada sima utanaburin, yakni mendengar dengan memikirkan. Ya, afala tasma'un, apakah kalian tidak mendengar, ya, bisima'i tadabburin, dengan pendengaran yang masuk, dipikirkan, bukan lewat-lewat aja, ya. Ini sama bilisanil jinan. Liqaulihi ta'ala, karena ada firman Allah Ta'ala, walau annahum sabaru, dan seandainya kalau mereka sabar, seandainya mereka sabar, hatta takhruja ilaihim, sehingga engkau keluar kepada mereka, lakana khairal lahum, niscaya akan lebih baik dari mereka. Kalau mereka sabar, menunggu, ya, kemudian sampai engkau menyampaikan, ya, yang mana, ya,
lakana khairan lahum, maka itu lebih baik daripada mereka, ya, bagi mereka itu lebih baik. Kan pada saat dihadapkan para sahabat itu dengan berbagai macam rangkaian pujian di dalam dakwah, ya. Kemudian mereka mengatakan, mata nasrullah, kapan sih pertolongan Allah datang? Ala, ketahuilah, inna nasrullahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Sama dengan kita saat ini, ya, udah berjuang mati-matian membela kebenaran, kok juga belum Allah berikan kemenangan, ya, kesuksesan, ya, sehingga bertanya-tanya kita, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Kan Allah janji di dalam Al-Quran, ya, bahwasanya Allah itu nunjil mukminin, akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Tapi saudara kita yang dibantai habis-habisan, anak-anak lagi di Palestina, ya, kapan pertolongan Allah datang? Kata Allah, ala inna nasrallahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat, akan segera datang. Jadi sabar, ya, sabar menunggu, sehingga dijelaskan di dalam Al-Quran. Wa aqbal nasihatal hidiri alaihi salam, dan hadapilah nasihat Hidir alaihissalam, hina qala, pada saat Nabi Hidir berkata, diabadikan di dalam surah Al-Kahfi, fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra, maka janganlah engkau tanya tentang sesuatu, tanya kepadaku, ini kepada Musa nih, ya, pada saat Musa minta ulimta, ajarkan aku yang kau diajarkan oleh Allah. Kata Hidir, pasti engkau kagak sabar dah ngikutin aku. Boleh sih kalau sabar ngikutin, akan aku ajarin, gitu kan. Ya, setiap kemudian berangkat ada perahu yang dibocorin, perahu cakep-cakep dibocorin. Ya, ditanya oleh Musa, kenapa engkau bocorin perahu cakep-cakep begini, engkau bocorin? Ada anak kecil dibunuh oleh Nabi Hidir, kenapa engkau bunuh anak yang tidak berdosa? Itu kan, lantas tati ma'iya sobro, engkau tidak akan sabar dah ngikutin aku, ya. Makanya, ya, jangan kau tanya-tanya, udah dipesan sebelumnya nih, ya, jangan kau tanya-tanya tentang sesuatu hatta uhditsa laka minhu dzikra, sehingga aku membicarakan, aku ngomong kepadamu, yakni menyebutkan tadi sesuatu yang terjadi. Jangan tanya dulu dah, ya. Ini termasuk adab kadangkala cara berpikir orang alim beda dengan kita. Jangan kita tanya yang tidak-tidak, apalagi menyalahkan. Kita tidak tahu cara berpikirnya, ya. Jadi ada kesenjangan berpikir karena kita belum sampai ilmunya. Wala tasta'jil, dan janganlah engkau bersegera, pengennya cepat, hatta tablugha, sehingga sampai awanahu, yakni alatnya atau wadahnya, sampai sehingga engkau memperoleh awanahu, yukshafa laka, engkau bisa mengungkap, ya, engkau bisa melihat bagimu, watarahu, dan engkau bisa melihatnya, ya. Awanahu yukshafa laka, sehingga diungkap kepadamu, watarahu, dan engkau akan lihat. Saurikum ayati fala tasta'jilun, maka jangan, saurikum, aku akan memperlihatkan kepadamu, ayati, tanda-tanda kebesaranku, fala tasta'jilun, janganlah engkau meminta segera, ya. Fala tas'alni, dan jangan engkau tanyakan aku,
qoblal waqti sebelum waktunya, wa tayaqqan dan kau yakin annaka la tasila bahwasanya engkau tidak akan sampai illa bisairi kecuali dengan perjalanan. Ya, proses. Ya, kita akan sampai melalui proses. Kita sekolah aja ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 kan gitu. Ini berproses namanya nih, ya. Jangan langsung kayak kemarin disebutkan adalah at-ta'ajjil, tapi harus at-ta'anni. At-ta'anni minallah, berproses itu bertahap dari Allah. Wa ta'ajjul minasyaiton, terburu-buru itu dari setan. Ya. Terburu-buru pengennya sih segera, instan, apa saja itu dari setan. Sedangkan yang berproses, yang menurut mengikuti tahapannya adalah dari Allah. Semuanya adalah berproses. Bisairi melalui perjalanan. Liqaulihi ta'ala, karena ada firman Allah Ta'ala, awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatal mukadzibin. Awalam yasiru fil ard, tidaklah engkau berjalan di atas muka bumi. Fayanzuru, dan engkau akan melihat. Ya. Begitu engkau berjalan kemana-mana, engkau akan melihat banyak pengalaman, engkau akan tahu interaksi dengan orang, engkau akan tahu. Ada guru saya, seorang dari mazhab Syafi'i dan ketat banget dengan mazhab Syafi'inya. Ya. Tetapi kemudian dengan yang bermazhab lain dia berinteraksi, ya. Dia berinteraksi, bergaul, ya, bergaul baik, ya, ya sama-sama aja, seolah-olah tidak ada perbedaan. Ya. Ini yang perlu kita untuk menjaga toleransi sesama kaum muslimin adalah harus banyak pergaulan, karena dia pergaulan internasionalnya. Ya. Sekolah selesai di Saudi, kemudian pernah tinggal di Malaysia dan berinteraksi dengan banyak orang dengan berbagai pemahaman Islam, sehingga dia itu orangnya bisa menerima perbedaan. Syafi'inya ketat banget. Ya. Sampai satu ketika muridnya minta untuk sholat rawih dan imamnya dia, ya kalau dalam mazhab Syafi'i kan sholat rawih yang 8 ya enggak lah, ya artinya enggak dilaksanakan ya. Imam Syafi'i dan juga para ahli ilmu yang lain yang 8 itu enggak ada, walaupun hadisnya ada ya. Hadisnya ada. Kemudian begitu dia maulah dilaksanakan sholat 8, tapi bacaannya itu panjang-panjang, jadi lama. Ya. Jadi kalau kamu mau model Nabi 8 dari hadis kan gitu, Nabi katakan 8. Itu ya begitu, bacaannya panjang-panjang. Ya. Sehingga lama selesainya. Ada di Mesir yang saya sudah kemukakan bahwa semalam itu mereka sholat tarawih 15 juz. 2 malam udah hatam satu Quran. Ya, dari mulai ba'da isya sampai menjelang sahur baru selesai sholat tarawih. Ya. Itu kalau mau yang panjang, kalau mau yang 8 kata dia begitu. Ya, artinya yang lebih lama. Kadang-kadang kan kita sama aja jam 8, jam 20 rapinya sama, selesainya sama-sama. Ya. Bukan berarti tidak boleh yang 8, boleh ya, karena memang ada hadisnya yang di dalam kitab fikih tradisional itu, dan juga di dalam kalau kita baca keterangan dari hadis Bukhari ya, ini hadis apa tuh yang berjilid-jilid itu dijelaskan cerita berkaitan dengan masalah qiyamul lail ya, dari Nabi kemudian para sahabat ya. Memang di dalam mazhab Syafi'i itu ya harusnya adalah 20 ya. Yang 8 pun dia tidak menyalahkan tadi, bahkan guru saya itu mengimami yang 8 tersebut. Jadi disinilah kita bisa menjadi toleran terhadap orang karena pergaulan kita luas. Enggak berturut-turut kita aja, ya enggak cuma kita saja yang namanya bergaul
satu madhab, ya, homogen, tidak heterogen, ya kan, yang sama, sehingga pikiran kita itu menjadi bagai katak dalam tempurung, ya. Jadi katak kalau ada di dalam batok merasakan dia besar. Begitu diangkat batoknya, ada gajah, ya, ada yang lebih besar lagi, ya. Jadi dari situ jadi timbul toleransi kita melalui pergaulan. Artinya kita tetap ada paham kita, tetapi tidak mudah menyalahkan paham orang lain, dan kita toleransi terhadap mereka. Biar ajalah, ya, mereka lakukan. Kan gitu yang diajarkan oleh imam-imam, imam fikih. Kayak Syekh Nawawi Al-Bantani, itu yang namanya angkat tangan ya terserah dah. Kata dia mau yang mana aja, kan orang macam-macam mengatakan takbiratul ihram. Allahu Akbar, yang kita diajarkan. Allahu Akbar, ada yang Allahu Akbar, ada yang Allahu Akbar. Jadi bi ayyi raf'in kana, kata Syekh Nawawi. Pokoknya asal mereka mengangkat tangan aja dah, yang mana aja, raf'in itu yang mana aja, angkat tangan yang mana aja dah bentuknya. Karena angkat tangannya juga sunnah. Yang wajib Allahu Akbarnya takbiratul ihram, ya. Takbir yang pertama tuh yang ada niat di dalamnya, itu yang wajib takbirnya. Angkat tangannya terserah, ya. Mau yang mana kak? Sama sedekah juga kan banyak hadisnya. Ada yang Allahu Akbar, ada Saudi ini biasanya imam-imam salat Saudi. Allahu Akbar, ada yang Allahu Akbar. Ya, ada lagi orang ya, orang India, ya, orang Pakistan Allahu Akbar, lepas saja. Udah, ya, karena itu sunnah bukan wajib. Ngapa diributin sampai timbul tajam permusuhan? Nggak usah. Ya. Nggak boleh fanatik terhadap satu. Ya. Ayyuhal walad, wahai murid, billahi antasir, dengan Allah, demi Allah, artinya billahi sama dengan taulahi. Billahi, demi Allah, intasir, kalau engkau jalan keliling, bergaul, berinteraksi, tarol ajaiba, engkau akan melihat keajaiban fi kulli manzilin, pada setiap rumah, pada setiap tempat. Wabdul ruhaka, maka kerahkan ruh kamu, jiwa kamu. Jadi kau akan melihat macam-macam tadi. Kalau kita di dalam agama itu macam-macam ibadah, dalam sholat bentuknya, selama itu masih ada hadis, masih ada gurunya, bukan bid'ah. Ya, karena masih ada gurunya yang mengajarkan, biarin aja. Ya. Biarkan mereka, sekalipun kita tidak sama dan kita tidak pakai mereka. Ya, tidak pakai cara mereka, kita pakai cara kita yang diajarkan. Ya. Sama halnya sami Allahu liman hamidah, kalau di Arab kan ya Rabbana walakal hamd, gitu kan. Kita diajarkan sami Allah juga. Dalam mazhab Syafi'i makmumnya sami Allah juga. Sami Allahu liman hamidah, tapi itu juga sunnah, ya, bacaan itu. Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du, atau mil'u juga yang baca mil'u boleh, ya. Nah, jadi banyak bacaan itu, banyak model-model fisiknya dari segi fikih, ya. Jadi itu banyak keajaiban, kehebatan, ya, pada setiap tempat. Kemudian kerahkan jiwamu, ya, untuk menerima itu semua. Fa inna ra'sa hadzal amri, karena pokok dari permasalahan ini adalah badlur ruhi, mengerahkan ruh jiwa, ya. Bisa menerima perbedaan, gitu. Jadi sebagai pokok permasalahannya, kita biasanya tidak bisa menerima perbedaan. Masalah yang sunnah aja, ya, kita bicarakan, ya, sampai habis-habisan, sampai bahkan orang merasa sakit hati. Itu kan masalah khilafiyah, masalah sunnah. Jadi buka diri kita untuk bisa menerima, ya, apa yang orang lain kerjakan, ya.
Sehingga kalau kita pergi haji itu kan kagak ada kunut di sana, langsung aja bacaan kunut yang pendek di dalam Kasyifatus Saja Syekh Nawawi, atau di dalam ada juga hadis kalau nggak salah itu kunut kan artinya doa sejenak dan memuji. Bacanya begitu, sami Allah man hamidah rabbana lakal hamdu mil samawati wal ardi wa mil islam bisain ba'du Allahumma ighfirli ya ghafur. Itu kunut. Ya. Itu Allahumma ighfirli ya ghafur itu kunut. Berarti mohon permohonan Allahumma ighfirli, ampunilah aku, kemudian pujian ya ghafur, wahai Zat yang maha pengampun. Ya. Udah, kita ikut aja, jangan kita ngotot. Angkat tangan kunut yang panjang, itu kunut juga namanya. Kalau ada komunitas kita masuk di salah satu masjid kagak ada kunutnya, sholat subuh gitu kan, ya udah, ya. Baca yang pendek. Ya. Ayyuhal walad tadi, ya, ruh badlur ruh pokok asalnya. Kama qala Dhunnuni al-Misriya, sebagaimana mengatakan Syekh Dhunnun al-Misri orang Mesir rahimahullah, semua Allah merahmatinya taala, li ahadi talamidhihi, pada salah satu ya, talamidatihi, ya kan talamidatihi, pada salah satu muridnya, in qadarta alal badri ruhi, kalau engkau mampu untuk mengerahkan jiwa, fata'al, maka kemarilah. Wa illa, kalau tidak, fala tashtagil biturhanis sufiyati, maka jangan engkau sibuk dengan kelakuan ahli sufi yang kadang-kadang kita nggak pahami, ya, kelakuannya, kata-katanya, ya. Kadang-kadang kita nggak pahami. Jangan kita ikut-ikutan mau seperti ahli tasawuf. Mereka sudah tingkatannya beda dengan kita karena ibadahnya luar biasa. Yang banyak kan begitu di Indonesia. Ya, pengennya sih dapat karomatul aulia, namanya karomah para wali, tetapi kemudian belajar dari mulai artinya ma'rifatullah, mengenal Allah, kemudian as-suluk, ya, thariqah, ya, kemudian sampai kepada ma'rifah, ya, jalan caranya, syariat, ya, thariqah, ma'rifah, ya, dari syariah belajar ilmu kagak mau, ya, kemudian pikiran kagak mau, maunya sampai kepada tingkat yang paling tinggi dapat, yakni keramat wali. Dilihat keramat wali, setan nemenin di situ, diajari nama setan kalau mau begitu, nih, ya, baca sambil ibadah, baca ini, baca ini. Padahal itu ngundang setan. Jadi ada buku 2 jilid berkaitan dengan masalah ilmu perdukunan. Itu kitab 2 jilid, ya. Tulisannya ya macam-macam lah perdukunan di dalamnya. Jangan dipelajari yang gitu-gitu, ya. Ya, ini ya buku itu adalah kayak judulnya Syamsul Ma'arif Kubro. Ya, jadi kalau beli buku Syamsul Ma'arif Kubro itu ilmu perdukunan, ya. Di dalamnya ada gambar sendok, garpu, pisau, segala macam. Ya, dengan baca-bacaan tulisan Allah segala macam, bacaan-bacaan. Itu ilmu perdukunan. Jangan dipelajari yang begitu. Baik, saya kira sampai situ saja. Ya, berikutnya ada kesempatan lain kalau kita ada waktu. Ayyuhal walad, yang berikutnya adalah pada kesempatan berikutnya lah, ya. Ya, ya. Pakai mic, saya kurang jelas apa, ya. 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 Jadi mereka yang seperti itu bahwa beranggapan
dari 40 orang di dalam mazhab Syafi'i, itu kan syaratnya harus 40 orang. Tetapi tidak semua yang 40 orang itu paham berkaitan dengan masalah rukun Jumat, arkanul Jum'ah. Memang kalau kita tanyakan satu-satu mereka tidak tahu lah, mereka ngikut aja. Kita yang penting sudah ada 40 orang dewasa ya, bukan anak-anak ya, bukan perempuan nggak masuk, laki-laki dewasa ya, udah balik lah, sudah berakal. Itu udah sah ya. Sedangkan mereka menganggap bahwasanya ya tidak semuanya itu paham, sehingga sholat Jumatnya itu harus diulang dengan sholat Zuhur. Itu saya waktu mau nengok anak saya dulu di Serpong, ada daerah Serpong itu ya. Kemudian saya berhenti sholat Jumat di situ. Setelah kita selesai, orang situ pada sholat Zuhur lagi, rame-rame berjamaah lagi ya. Jadi mereka mengulang ya sholat itu karena menganggap ya tadi enggak semuanya paham berkaitan dengan masalah arkanul Jumu'ah ya, rukun-rukun Jumat ya. Jadi mereka mengulang lagi. Jadi itu ya, kurang syarat. Yang nggak apa-apa sih buat mereka yang berpaham seperti itu ya. Tapi kita tidak, paham kita adalah kalau sudah 40 orang dewasa ya, orang yang sudah mukallaf namanya, udah sah. Nggak usah ditanya satu-satu ya, orang itu paham atau tidak, nggak usah ditanya satu-satu. Berarti kita udah sah sholat Jumat, udah 40 orang lebih, bahkan kita di masjid-masjid nggak ada 40 orang pas lebih ya. Jadi begitu Haji ya. Baik, ada lagi akhir barangkali kita bisa, kalau tidak ya sudah, saya sampai situ saja dan mohon maaf, dan saya sangat bergembira bapak-bapak bisa hadir. Jadi paling minimnya di sini adalah lebih dari 20 orang kalau saya hitung-hitung. Saya hitung yang yang enggak begitu banyak, cuma 2 kali dari sekian pertemuan ya. Karena sekali dan sekarang yang masih ya paling sekitar 25 orang. Paling dikitnya masih ada 25 orang ya. Jadi saya merasa bahagia, gembira, karena membantu saya untuk tidak tidur ba'da subuh. Jadinya saya bisa itikaf di masjid ya, bisa belajar menelaah, dan saya juga bisa belajar sama-sama. Kan saya belajar juga sebelumnya di rumah, saya baca dulu. Kalau kagak baca mah kacau dah, pikiran kemana-mana dah, omongan kagak pukul lagu kalau istilah orang Betawi ya. Omongannya kemana-mana larinya, bukan permasalahannya ya. Paling benernya cuma berapa persen ya, selebihnya adalah salah ya. Kalau ditelaah dulu di rumah, dibaca dulu di rumah ya, berkali-kali ya. Sehingga saya belajar juga pada hakikatnya. Jadi saya belajar, ini namanya Ayyuhal Walad ya, saya pelajari, saya baca, dan juga bersyukur kepada bapak-bapak yang masih mau, artinya mendengarkan, karena tidak ada halangan, bisa mau mendengarkan apa yang saya sampaikan ya. Mudah-mudahan pada kesempatan lain kita bisa bertemu lagi ya, dan Allah tetap masih memaksimalkan kita untuk tetap belajar. Dan setelah ini kan masuk itikaf, besok juga pengajian masih ada, Jumat, Sabtu, Ahad gitu kan. Setelah itu masuk itikaf hari Senin ya, malam Senin. Yang bisa itikaf, luangkan waktu untuk itikaf. Kalau bisa udah pesan-pesan di rumah nih, kalau mau lebaran ini nih, saya nggak pulang ya di masjid ya selama 10 hari. Kalau bisa 10 hari, yang itu kan Nabi lakukan 10 hari di masjid ya, itikaf ya. Saya nggak pulang lagi dah, nih duit saya kasih nih buat lebaran, buat anak-anak semua, nih uang saya serahkan semua ya. Saya nggak mau tahu dah, dia mau kurang mau lebih dari situ ya. Jadi kalau bisa ya, termasuk cuti, kalau bisa cuti di 10 hari terakhir kerja, cutinya 10 hari terakhir. Jangan cuti ambil yang lain-lain dah, ambil di bulan Ramadan aja di 10 hari terakhir ya. Kalaupun tidak bisa full 10 hari, paling tidak datang pada saat malam hari ada qiyamul lail, ada kajian-kajian ya. Silakan kita hadir, kita dengarkan dan niat iktikaf
Ya, walaupun tidak satu paket nggak apa-apa, datang setiap masuk masjid niat untuk iktikaf. Ya, karena kita tidak sempat, masih sibuk dengan pekerjaan, masih ada yang tidak bisa kita tinggalkan, yang nggak apa-apa. Sebab iktikaf itu betapapun hebat dan mulianya, dia tetap amalan sunnah. Kalau masih ada yang wajib, kita kerjakan yang wajib dulu. Ya. Jadi begitu ya. Mudah-mudahan kita bisa menjelang akhir, tinggal dikit lagi, kurang ya sekarang ke-17, kurang 13 hari lagi ya. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan bulan Ramadan kita ini ya secara maksimal. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa'afwan ya Karim, wa'afwan ya Rahman, wa'afwan ya Rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah. Salimna ya salam, amina ya aman. Wahfadna ya hafid, wahfadna ya hafid min afatid dunya wal akhirah wa arakihima wa arakihima birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim lana bi su'il khatimah. Allahumma ij'al inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa anta radin anna ya Allah ya rabbal alamin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Bagian akhir saya minta maaf, cuma itulah sebatas kemampuan yang saya bisa yang saya sampaikan. Ya, terima kasih. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.